Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penguat Jiwa. Suatu saat saya pernah melakukan satu perjalanan ke daerah di Jawa Timur. Satu daerah yang secara khusus dia punya kekhasan menghasilkan beberapa jenis kayu yang sangat baik. Saya berkunjung ke salah satu saudara dan saya lihat ada satu seperangkat meja kursi yang sangat keren, ya, terbuat dari satu jenis kayu yang sangat hebat dan terlihat kokoh, terlihat elegan, terlihat bagus. Timbullah kemudian keinginan saya bertanya, siapa yang membuat perangkat meja dan kursi ini demikian keren? Dari mana kayunya diperoleh? Timbullah keingintahuan saya untuk melihat, mencari tahu bagaimana kemudian ini dibentuk dan sebagainya, dari mana asalnya. Itulah naluri seorang manusia sesungguhnya. Ketika melihat sesuatu yang indah, kemudian terdorong untuk kita mencari tahu. Begitu kita kemudian takjub, maka kita terdorong mencari tahu. Kalau dalam dunia teknologi misalnya, orang mengenal lampu, ada sebuah temuan tentang lampu. Ya, kemudian dulu di sekolah kita juga diajarkan untuk menghafalkan para penemu, ilmuwan penemu karya-karya besar. Kita hafalkan namanya, bahkan tahun temuannya kita hafalkan. Padahal lampu itu, sehebat-hebat lampu tentu punya masa yang terbatas hidupnya. Ya, punya satu periode tertentu untuk bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu kemudian dia akan mati. Tetapi normalnya kita seringkali melihat sesuatu yang menakjubkan, cuma kadang-kadang tidak timbul ketakjuban. Coba lihat matahari. Matahari Allah ciptakan sepanjang masa bersinar dan tidak pernah ada menambahkan bahan bakar di situ. Tidak pernah matahari itu padam. Sementara manusia menemukan listrik yang kadang-kadang itu hidup, kadang mati, itu kita takjubi. Tapi Allah yang menciptakan matahari seringkali tidak terlihat di dalam batin dan rasa kita. Gak bisa begitu. Coba lihat di langit, awan yang berarak. Kadang-kadang terbentuk awan dengan model sisik-sisik yang begitu indah, sisik-sisik ikan. Awan yang kemudian dia ini membawa air, titik-titik air dalam jumlah yang sangat besar, berton-ton. Dan begitu mudahnya Allah menggerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Menggerakkan awan, menggeser awan dari satu daerah ke daerah lain. Allah turunkan hujan satu tempat dalam jumlah curahan yang sangat banyak. Masya Allah, begitu dahsyat. Itu yang di langit. Yang di bumi kita lihat tumbuhan. Allah turunkan hujan di dataran tinggi, di pegunungan, sehingga dia mengalir ke bawah. Andaikan kemudian hujan turun di bawah, bagaimana nasib orang-orang di daerah pegunungan? Tentu akan kekeringan. Tapi Allah ciptakan tidak demikian. Allah turunkan curah hujan yang tinggi di atas sehingga akan mengalir ke bawah, terus ke bawah. Andaikan hujan turun di langit, bagaimana manusia akan hidup? Demikian dahsyatnya ciptaan Allah. Allah berikan di dunia ini, di muka bumi ini, tetumbuhan dengan keindahan warna-warni yang sangat luar biasa. Lihatlah bunga-bunga yang ada di sekeliling kita. Ada berapa banyak ciptaan Allah, bunga yang ada di sekeliling kita ini. Ribuan jumlahnya, ribuan. Bahkan jangankan bunga-bunga yang memang sengaja dibudidayakan sebagai bunga, bunga-bunga rumput, coba perhatikan, itu pun akan sangat indah. Belum lagi yang di lautan, jenis ikan, semua jenis hewan yang ada dalam lautan, yang begitu banyak variasinya, begitu bermacam-macam bentuknya, Masya Allah, semuanya menunjukkan betapa Allah sangat berkuasa. Semua yang di muka bumi Allah jadikan sebagai perhiasan. Indah. Indah betul. Cuma sayang, saat melihat yang demikian luar biasa ini, seringkali rasa takjub kita tidak muncul. Hambar. Tidak ada rasa. Padahal hidup ini penting soal rasa. Kalau hidup tanpa rasa, apa yang terjadi? Misalnya ada satu jenis makanan yang sangat nikmat, yang sangat lezat, dihidangkan kepada kita.
Tapi kita pas lagi sakit, lidah tidak bisa merasakan nikmatnya makan. Tidak ada gunanya. Dan tidak akan nikmat. Hidup yang tanpa rasa, beku. Hidup yang tanpa sentuhan emosi, menjadi hambar. Problem kita adalah di situ. Begitu melihat begitu banyak keindahan, seringkali tidak muncul rasa takjub. Dialah anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu melihat apapun, timbul ketakjubannya. Dia tidak bosan main satu permainan yang diulang-ulang sekalipun. Dia melihat satu objek, itu menarik dan selalu menarik. Kenapa? Karena hatinya bersih, jiwanya bersih. Begitu semakin dewasa, semakin bertambah usia, rasionalis kita semakin tinggi, jiwa kita kemudian menjadi semakin keruh. Sehingga seringkali tidak bisa melihat keindahan itu yang jelas-jelas nyata di depan kita. Allah tidak tampak di balik keindahan. Bahkan jangankan kemudian menghadirkan Allah, melihat itu menakjubkan pun tidak. Ini persoalan kita. Kenapa begitu? Karena seringkali kita ini hanya melihat tapi tidak memperhatikan. Beda antara melihat dan memperhatikan. Melihat seringkali sepintas lalu, tidak ada kesan apapun. Tapi coba perhatikan, detailkan, renungkan, perhatikan. Maka kita akan melihat keindahan yang begitu banyak. Ketakjuban yang luar biasa pada ciptaan Allah. Kedahsyatan sehingga membuat kita bisa mengingat Allah saat melihat apapun yang di depan kita. Bahkan melihat diri kita sekalipun, kita akan kagum pada ciptaan Allah. Mata yang berkedip. Dalam sehari berapa mata berkedip? Jantung yang berdetak, yang tidak pernah berhenti. Ya. Aliran darah yang begitu mengalir setiap hari. Ya. Semuanya bekerja atas kehendak Allah. Dahsyat luar biasa. Tapi seringkali itu tidak tampak. Bahkan saat kita bisa berlari pun seringkali tidak bisa merasakan betapa kemudian kemampuan melangkahkan kaki satu nikmat yang luar biasa. Digerakkan sebagian oleh otot yang demikian banyak, oleh sistem saraf yang demikian kompleks. Itulah ciptaan Allah. Maka coba jangan hanya melihat, tapi perhatikan. Jangan coba sepintas, tapi renungkan. Disitulah kita akan melihat kuasa Allah. Sehingga kemudian kita bisa menjadi orang yang ingat Allah, qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan juga saat berbaring. Karena manusia hanya tiga posisi. Berdiri, duduk, berbaring. Dan orang-orang keren, ulul albab, adalah orang yang ingat Allah dalam semua keadaan. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang bisa merasakan ketakjuban dalam semua yang kita lihat di ciptaan Allah. Semoga penguat jiwa ini menguatkan jiwa saya dan jiwa Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.